Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya masih seperti biasa ya, menemani bawor atau menjaga bawor. Tadi Mas Dedi dan juga Mas Caplang yang menjaga bawor pada saat saya pulang. Lalu ketika saya datang, Mas Caplang dan Mas Dedi pergi untuk mencari tebu, teman-teman. Untuk apa? Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Tebu yang dicari ini adalah tebu yang nantinya digunakan untuk menyembuhkan bawor. Namun tebu ini rasanya akan sulit dicari. Karena apa? Karena tebu ini harus yang ditanam oleh leluhurnya bawor. Dan barusan saya juga mendapat informasi dari Mas Caplang dan Mas Dedi menelpon saya, katanya sudah menemukan tebu. Namun tebunya itu tidak cuma satu, jadi tebunya itu bergerombol. Lah makanya saya bilang ya jangan, kalau yang kita cari itu kan tebu yang tumbuhnya hanya satu. Jadi sampai saat ini belum ada kabar lagi sudah menemukan atau belum. Nah maka dari itu saya minta doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang dicari oleh Mas Caplang dan Mas Dedi bisa segera ketemu, yaitu tebunya. Dan untuk kondisi bawor sampai detik ini masih sama seperti ini teman-teman ya. Jadi saya bingung harus berbuat apa, karena jalan satu-satunya hanyalah mengumpulkan 5 benda atau 5 bahan, yaitu kemarin itu diberitahu yang pertama itu ada daun suruh, ada daun pandan, ada kelapa. Kelapa pun harus yang satu pohon itu hanya berbuah satu. Dan yang keempat itu ada atining pring kuning, yaitu bulu perindu. Dan kalau bulu perindu ini alhamdulillah saya sudah punya. Kebetulan saya punya bulu perindu itu juga saya dapatkan dari pring kuning. Nah, dan yang kelima ini tebu, teman-teman. Kalau kelima benda itu atau kelima bahan itu belum kita kumpulkan, maka tentunya kita belum bisa memproses kelima benda itu menjadi satu benda yang nantinya akan dipakai untuk menyembuhkan bawor. Jadi ya lagi-lagi saya hanya bisa minta tolong kepada teman-teman, doakan bawor mudah-mudahan diberi kesehatan, teman-teman. Dan ini kondisinya, kalau saya ngeliat bawor seperti ini ya teman-teman, rasanya pengen nangis. Kenapa? Karena bawor ini adalah anak yang pintar. Dia sering menolong di saat saya merasa kesulitan. Namun karena sekarang sedang diuji masalah, ya mau bagaimana lagi ya teman-teman. Tetapi saya selalu yakin bahwasanya Allah tidak akan menguji orang yang kuat. Dengan Allah menguji bawor seperti ini, berarti bawor ini adalah anak yang terpilih. Kenapa tidak saya yang diuji seperti ini? Karena saya belum tentu mampu. Nah sedangkan bawor insya Allah mampu. Makanya baworlah yang diberi ujian seperti ini oleh Allah, teman-teman. Ya udah teman-teman ya, nanti kalau seumpamanya ada apa-apa di sini, entah itu kabar baik, entah itu kabar buruk, pasti saya akan selalu ngabarin teman-teman semua. Karena saya yakin teman-teman semua juga pasti menunggu kabar terkini bawor. Ya udah teman-teman.
Ini teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini teman-teman ya. Jadi di dalam tenda ini ada satu sosok. Astagfirullah, itu saya juga nggak tahu ya ini sosok baik atau jahat. Astagfirullah, saya harus berhati-hati. Tadi saya tinggal sebentar untuk nyari kayu bakar teman-teman ya, untuk nanti malam saya siap-siapkan. Dan saya juga nyari kayu bakar masih di dekat-dekat sini aja. Ini makanya tendanya juga saya tutup. Tapi saya melihat dari kejauhan kok tendanya goyang-goyang sendiri. Saya rasa itu angin, dan ternyata saya deketin karena penasaran di dalam ada sosok ini teman-teman. Tapi saya sih yakin ini bukan jahat ya teman-teman ya, karena tempat ini khususnya di sekitar tenda ini sudah dibentengi oleh sahabat-sahabat goib kami. Jadi nggak mungkin ada sosok jahat yang mendekat ke sini. Kalau mendekat mungkin masih mungkin, tapi kalau masuk ke tenda itu kayaknya nggak mungkin. Astagfirullah, ini saya coba buka aja ya. Tapi sebelumnya mungkin saya coba berkomunikasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Dia menjawab salam saya teman-teman. Mohon izin, saya boleh membuka pintu tendanya? Oh, boleh teman-teman. Dan powernya itu masih ada di dalam teman-teman. Mohon maaf, permisi. Itu powernya masih itu teman-teman ya. Bisa coba berkomunikasi ya teman-teman ya. Mohon maaf, jenengan ini siapa? Wiro Menggolo. Bolehkah saya mendekat ke situ? Mohon maaf apabila saya lancang. Maksud dan tujuan jenengan ini kesini mau ngapain? Oh, alhamdulillah. Berarti jenengan sahabatnya Mbah Dipo Langgeng. Alasannya apa itu Mbah Dipo Langgeng menyuruh jenengan untuk menjenguk keadaan Bawor? Oh, jadi karena kepeduliannya beliau. Ya, saya mohon maaf tadi saya sempat suuzon. Ya karena saya tinggal sebentar, makanya saya tenda tutup. Saya sedang mencari kayu bakar.
Iya, mohon maaf. Ini ya teman-teman ya, jadi dia bilang kepada saya bahwasanya jangan ditinggal-tinggal sendirian. Ya, saya juga tidak ada maksud meninggalkan Bawor. Saya hanya mencari kayu bakar, juga jaraknya masih di sini-sini aja. Oh, jenengan membawa pesan dari Mbah Dipo Langgeng. Pesan apa yang dia sampaikan? Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mencegah itu biar tidak terjadi? Oh iya, berarti tidak bisa. Pasti itu terjadi jika kami belum menemukan obatnya, begitu. Baik. Ya, saya juga walaupun ini kabar buruk, tetapi saya terima kasih kepada jenengan dengan jenengan memberitahu sebelumnya. Jadi saya nanti tidak kaget jika ada yang terjadi pada Bawor. Baik. Oke, sampaikan salam saya untuk beliau. Oh, nggih. Ini saya disuruh mundur. Oh, nggih. Ini saya disuruh menutup kembali, teman-teman. Oh, nggih. Gimana? Teman-teman ya, dia mau pergi dan saya disuruh menutup kembali. Dan teman-teman lihat itu. Astagfirullah. Ini kita coba buka ya teman-teman ya. Kira-kira dia masih ada di dalam apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan ini ya teman-teman, sosoknya udah nggak ada. Dan ini ada yang aneh teman-teman pada Bawor. Posisi Bawor tadi yang ada di tengah, dia sekarang ada di pinggir sebelah sini. Dan itu saya yakin itu pasti sosok yang tadi yang melakukannya. Jadi intinya kesimpulannya, beliau adalah tadi mengatakan namanya itu Wiro Menggolo. Wiro Menggolo datang kemari karena diutus oleh Mbah Dipo Langgeng untuk melihat keadaan Bawor. Alasannya hanya satu, karena peduli dengan Bawor. Dan Mbah Dipo Langgeng menitipkan pesan kepada Wiro Menggolo untuk disampaikan kepada saya. Katanya nanti suatu saat akan ada sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kepada Bawor. Dan hal tersebut tidak bisa dihindari kalau tidak atau kalau belum berhasil mendapatkan obatnya. Ya mungkin garis besarnya itu kalau kita belum berhasil mengumpulkan kelima benda itu atau bahan, lah ada kemungkinan besar nanti Bawor akan terjadi sesuatu. Tapi kalau seumpamanya kelima bahan itu sudah terkumpul dan sudah kita buat menjadi satu benda atau satu bahan dan bisa dipakai untuk menyembuhkan Bawor, ya apa yang akan terjadi pada Bawor itu insya Allah tidak akan terjadi. Dan
saya juga ingin sedikit mengatakan kepada teman-teman. Saya pernah membaca di suatu buku bahwasanya teman-teman ini, karena banyak sekali yang bilang kepada saya, kenapa nggak memakai ini, kenapa nggak minta tolong itu, kenapa nggak pakai ini, kenapa nggak pakai itu. Jadi ini saya jawab teman-teman, ibarat obat bodrek untuk sakit kepala. Saya sakit kepala, teman-teman sakit kepala, saya minum bodrek sakit kepala bisa sembuh, teman-teman belum tentu sembuh. Atau teman-teman sembuh, saya belum tentu sembuh. Berarti itu tandanya saya sudah mencoba ke bawor. Namun karena kasusnya itu berbeda, masalahnya berbeda, jadi tidak bisa menggunakan ini itu. Dan saya pernah membaca di suatu buku bahwasanya apapun masalah kita, apapun cobaan kita, Allah itu tidak akan mengangkat masalahnya, tetapi Allah akan menambah masalah untuk tujuannya menguatkan hatinya. Nah, jadi Allah itu menolong dengan menguatkan hatinya teman-teman ya. Ya mungkin hati saya, hati teman-teman, hati kita semua, terutama hati bawor, kuat atau enggak menghadapi masalah ini. Jadi tidak semata-mata saya menolong lalu saya angkat masalahnya, itu tidak, tetapi Allah menolong dengan cara menguatkan hatinya teman-teman. Yaudah, mungkin segitu aja. Tadi Mas Dedi dan Mas Saplang juga nelpon saya, katanya hari ini belum berhasil mendapatkan tebunya. Jadi kita tunggu saja. Nanti katanya Mas Dedi akan ke sini dan Mas Saplang yang langsung pulang. Nanti kalau Mas Dedi ke sini, saya langsung pulang untuk mandi, ganti pakaian, makan dan sholat. Setelah itu saya ke sini lagi dan mungkin Mas Dedi pulang bergantian. Yaudah, mungkin teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya minta doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya, amin. Dan terutama bawor segera diangkat penyakitnya. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.